aplikasi dari ArcMap-nya adalah cangkulan, di sini seharusnya file ini adalah txt dan ini adalah ASC. Kita menyimpannya, file ini adalah dalam format file yang kedua yang ASC. Baik, ini pilihannya yang kedua ya, ASC. Baik kawan-kawan semua, jumpa lagi pada project kali ini. Kita akan sedikit membahas hal yang sederhana terkait suatu pemodelan. Kalau di sini saya ngambil topiknya yaitu maksimum entropi atau sering kita kenalnya dengan nama Maxent. Maxent ini sendiri merupakan sebuah algoritma yang dikembangkan oleh Philips tahun 2006 yang membuat pemodelan sebuah distribusi spesies yang lebih sederhana dengan hanya membutuhkan sebuah data present dari spesies yang akan dikajinya. Misalkan kalau di sini nanti saya akan ke spesies orangutan, saya hanya membutuhkan misalkan ada beberapa titik atau ada beberapa batasan berapa jumlah titik yang saya butuhkan untuk bisa memperkirakan distribusi spesies itu di dalam suatu area of interest yang saya ingin atau yang akan saya kaji. Nah, untuk menjalankan model distribusi spesies ini diperlukan dua jenis data, yaitu data kehadiran dari spesies tersebut, yaitu ini nanti akan saya lebih ke arah orangutan, merupakan data kehadirannya tadi yaitu berupa data koordinat lokasi tempat salah satu spesies tadi, contohnya ini orangutan, di mana saja yang pernah saya lakukan pengambilan data koordinatnya. Yang kedua yaitu adanya data variabel lingkungan yang menggambarkan kondisi lingkungan di lokasi tersebut, atau kita juga bisa ngambilnya dari literatur atau referensi bagaimana sih variabel lingkungan dari salah satu atau satu spesies yang akan kita buatkan modelnya terkait distribusi spesiesnya tadi. Nah, untuk topik kali ini saya akan lebih pertama akan mengolah kepada data variabelnya dahulu. Mungkin di video selanjutnya akan lebih membahas kepada bagaimana pengolahan data presentnya atau data kehadiran atau di core dari spesies yang akan kita kaji. Nah, di sini yang pertama yang perlu kita lakukan dalam penyiapan data variabel ini yaitu kita harus menentukan dahulu apa area of interest yang atau wilayah kajian yang akan kita lakukan. Nah, di sini saya misalkan menggunakan save file dari batas seperti ini. Selanjutnya batasan ini akan dilakukan pengolahan lebih lanjut agar ini nanti dapat digunakan sebagai acuan untuk pembuatan data variabel lingkungan selanjutnya. Khususnya data variabel lingkungan di sini yaitu menggunakan jenis datanya dengan tipe raster. Nah, yang perlu kita lakukan yaitu kita harus tahu dulu atau mengubah dari data vektor kita ini tadi ke dalam format data geografisnya adalah UTM. Karena kita nanti data presentnya atau data kehadiran dari satwa target tadi kita menggunakannya adalah data dengan tipe koordinatnya yaitu UTM.
pertama saya coba cek dulu apakah data ini sudah dalam bentuk UTM atau tidak. Jika tidak, maka kita perlu mengubahnya data vektor ini tadi ke dalam koordinat geografisnya yaitu UTM. Ini bisa pertama kita cek di sini saja dulu dari propertiesnya. Kita tunggu. Oke, ini project koordinatnya sudah saya pakainya WGS UTM zona 49S. Oke, kemudian bisa juga kita ceknya di sini lewat output bentuknya ini data manajemen projection and transformation, pilih define projection. Ini coba kita cek dulu. Data ini masuk ke dalam jenis apa koordinat sistemnya, itu betul ini WGS 1984 UTM zona 49S. Jadi saya tidak perlu lagi melakukan perubahan sistem koordinatnya dari data area of interest yang akan saya gunakan ini. Baik, ini cancel saja. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita lakukan perubahan dari data vektor ini menjadi sebuah data raster. Kita bisa masuk lewat toolbook-nya, kemudian kita pilihnya di conversion tool, kemudian kita pilih to raster, kemudian polygon to raster. Baik, ini coba saya pindahkan ke, saya buat dulu Oke, di covariate saja saya simpan di sini. Ini adalah area of interest. Ini yaitu data polygon saya rubah ke raster. Ini save saja. Oke, cell size-nya saya kasih 30. Kemudian di environment-nya output koordinat saya harapkan seperti ini, UTM. Tidak ada lagi processing externnya, sesuaikan saja dengan batas wilayah SMA Slayer SK332. Tadinya oke. Kita tunggu prosesnya. Baik, sekarang sudah terdapat satu feature yaitu dalam bentuk raster. Saya tutup dulu. Oke, ini sudah dari polygon tadi menjadi raster. Ini dalam format raster. Kita cek lagi properties datanya. Oke, dia cell size-nya di ukuran 30, kemudian spatial reference-nya UTM. Ini oke. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lakukan perubahan data raster ini tadi untuk menjadi data yang bisa dibaca atau menjadikan acuannya nanti untuk dibaca di aplikasi maksimum entropi yaitu SCII. Nah, di sini kita masuk saja kembali lagi ke toolbook. Kemudian di conversion tool ini from raster, kita pilihnya bagian raster to ASCII. Nanti dia dalam format biasanya bentuknya ASC. Ini saya rubah ke sini. Baik, ini saya rubah posisi tempat penyimpanannya ke folder covariates. Ini saya pilih ini. Nah, di sini ada pilihan save as tipenya.
ada sebetulnya ini ada dua, tapi saya tidak tahu juga di beberapa laptop, mungkin karena ini jenis aplikasi dari ArcMap-nya adalah cangkulan. Di sini seharusnya file ini adalah txt dan ini adalah ASCII. Kita menyimpannya, file ini adalah dalam format file yang kedua yang ASCII. Baik, ini pilihannya yang kedua ya, ASCII, save. Oke, teman-teman bisa lihat kan ini AOI-nya adalah dalam formatnya ASCII. Tapi kalau saya rubah misalnya seperti ini, saya ulang lagi, AOI seperti ini, kemudian saya pilih yang pilihan pertama, file yang pertama, dia berubahnya dalam bentuk txt, tetapi kita menyimpannya ini dalam bentuk ASCII. Jadi saya kembalikan lagi, ini pilih yang kedua, save. Nah, di beberapa, saya juga kurang tahu, di beberapa laptop juga saat kita menentukan sendiri tempat penyimpanannya ini di mana, kadang terdapat error yang istilahnya ArcMap-nya tidak bisa menyelesaikannya. Jadi di sini nanti akan, sebetulnya kalau defaultnya dia akan ada penyimpanan yang memang sudah ArcMap sendiri sudah khusus menentukannya. Kalau kita rubah, itu akan terjadi error saat prosesnya. Nah, di sini kita berharapnya ini tidak error, tapi yang setahu saya di laptop yang saya gunakan ini, kita bisa melakukan perubahan ini, kita menentukan sendiri di mana kita akan menyimpan file format ASCII ini. Tetapi di ini yang saya gunakan adalah Windows 10. Tetapi kalau di Windows 11, saya juga tidak tahu, saya tidak bisa melakukan penyimpanan atau penentuan secara sendiri tempat penyimpanannya. Itu harus sesuai default yang diminta oleh ArcGIS. Misalkan seperti ini, saya tunjukkan sedikit. Misalnya saya ulang, Raster to ASCII. Oke, nah dia harus tersimpannya secara defaultnya seperti ini. Laptop yang satunya Windows 11 ori, ArcMap-nya cangkulan, dia memintanya kita simpannya di sini defaultnya. Txt-nya ini bisa kita rubah. Di sini bisa kita rubah namanya. Tetapi kalau di laptop yang sekarang saya gunakan, ini bisa dirubah. Kita menentukannya di mana akan menyimpan file ini sendiri. Misalkan seperti ini, saya simpannya di covariate ini. Begini misalkan, kemudian saya pilih tipe format filenya ada ASCII. Oke, save. Seperti ini saya bisa lakukan perubahan. Kemudian ininya, environment-nya saya coba lagi, kita sesuai data yang awal, terakhir CMS AOI, oke, 49S, kemudian proyeksi eksternnya yaitu kita samakan, raster analisisnya saya gunakan CMS layar AOI. Dia akan berubah jadi cell size-nya sekitar 30, di size 30. Oke, kita okekan saja, kemudian kita simpan. Oke. Nah, sekarang ada dua. Ini adalah file yang pertama, ini adalah file dari, bukan, atau lebih pastinya kita lihat file yang pertama ini adalah file dari apakah, ini file dari
ASCII-nya, hasil yang tadi baru saja kita lakukan. Ini raster AOI ASCII. Oke, bisa lihatnya di sini. Grid ini juga, kemudian ukuran size 30, kemudian spasialnya referensinya adalah UTM Zona 49S. Kemudian kalau yang ini adalah dari data polygon ke raster tadi. Oke, dia grid 30, kemudian dia hanya AOI saja, tidak ada format ASCII. Baik, cancel, ini saya hilangkan biar ada perbedaannya. Oke, ini adalah file area of interest yang akan kita gunakan selanjutnya, yang dijadikan sebagai data acuan bagi pembuatan variabel dari variabel lingkungan tadi. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke pembuatan variabel lingkungannya. Untuk penentuan variabel lingkungan ini kita nanti akan gunakan didasarkan dari apa jenis spesies yang akan kita kaji. Kita buat model distribusinya, itu bisa kita dapat dari studi literatur terkait faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi kehadiran spesies tadi di lokasi tersebut. Misalkan perilaku atau informasi ekologi dari spesies itu juga jadi salah satunya, atau juga didasarkan pada dugaan dari hasil-hasil penelitian seperti jurnal, tulisan ilmiah, laporan survei, dan lain-lain. Sebagai catatan, variabel untuk pembuatan variabel ini, variabel lingkungannya ini, antara misalkan ini saya mengambil temanya adalah orangutan. Orangutan ini akan berbeda dengan spesies lainnya. Misalkan kita contoh ambilnya misalkan macan dahan atau owa apa gitu. Itu akan berbeda. Mungkin ada sebagian yang sama, tapi ada beberapa misalkan ternyata curah hujan di orangutan tidak berpengaruh signifikan dengan misalkan macan dahan untuk variabel lingkungan, untuk pembuatan macan dahan, untuk penentuan atau pendugaan atau pembuatan model pendekatan untuk menduga distribusi spesies dari misalkan macan dahan. Jadi itu yang mungkin bisa kita ingat juga. Di sini saya akan menggunakan, saya akan mencoba mengumpulkan atau membuat beberapa variabel lingkungan untuk khususnya orangutan, yaitu dari tutupan lahan, kemudian ada juga tipe ekosistemnya, kemudian ada ketinggian, kelerengan, curah hujan, kulturisasi, itu pemukiman, seberapa jarak dari pemukiman nantinya, kemudian sungai, seberapa jarak dari sungai, kemudian untuk tanah saya hanya gunakan dari tipe tanahnya itu gambut. Ada mungkin nanti perlu akan saya buat ada hutan primer, kemudian ada hutan sekunder, kemudian LST serta NDVI. Untuk selanjutnya akan diolah variabel tutupan lahan saja, ketinggian, sungai, karena variabel ini tadi yang saya sebutkan ini memiliki cara pengolahan yang berbeda. Seluruh variabel yang nantinya disiapkan, kita perlu lakukan pengaturan di environment-nya agar semua variabel ini nanti memiliki raster informasinya itu yang sama, seperti kolom dan row-nya, kemudian ada cell size-nya serta extend-nya. Sedangkan jika variabel lingkungannya berupa vektor, misalnya seperti tutupan lahan atau nanti ada sungai,
Maka konversi ke rasternya, maka kita lakukan dulu dia konversi ke raster, kemudian dilakukan environment-nya, menyesuaikan data acuan kita yaitu data area of interest-nya. Pokoknya nanti kawan-kawan bisa lihat proses pengolahannya. Saya tadi bagi 3, jadi ada data vektor, kemudian ada data rasternya yang diolah, kemudian ada data vektor tapi menggunakan Euclideans atau jarak dari misalkan dari sungai atau pemukiman. Baik, itu saja kawan-kawan. Selanjutnya saya akan di video ini saya akan coba lakukan pembuatan sebagai contoh beberapa variabel lingkungan seperti ketebalan lahan, kemudian dari ketinggian serta jarak dari sungai atau mungkin kulturisasinya. Baik, sampai jumpa kawan-kawan.